Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nurhidayat, calon guru penggerak dari SMA Negeri Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Di video ini, kita akan menilik kembali pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir dengan nama Raden Mas RM Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada hari Kamis, 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Bapak Pendidikan Nasional kita ini menyampaikan banyak pemikiran filosofisnya. Berikut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah upaya untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro memiliki semboyan yang sudah sangat sering kita dengar. Semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani mengandung maksud bahwa seorang guru harus dapat memberikan keteladanan, semangat, dan dorongan kepada siswa agar siswa tersebut dapat bergerak maju dan mengembangkan segala potensi yang mereka miliki. Pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada anak artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dalam konteks ini, berhamba pada sang anak mengandung arti bahwa pendidikan yang berpihak atau berpusat pada siswa. Pendidikan bukanlah tabula rasa. John Locke mengungkapkan bahwa anak lahir ibarat sebuah kertas kosong, yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Ini kita kenal dengan tabula rasa. Berbeda dengan teori tabula rasa, Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Artinya, budi pekerti merupakan hasil olah cipta, rasa, karsa, sehingga menghasilkan upaya untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan hidup. Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan hendaklah berlangsung di 3 lingkungan yang dikenal dengan nama Tripusat Pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling berhubungan simbiotis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan sebagai taman bermain bagi anak. Pendidikan sebagai taman bermain bagi anak dalam pembelajaran. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, sehingga guru sebagai pendidik seharusnya mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Salah satu inti dari filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan. Bapak Dr. Irwan Syahril PhD menggambarkan pendidikan itu seperti tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit matahari dalam garis edarnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tidak pernah berhenti bergerak. Menghadapi tantangan yang besar di era revolusi industri 4.0 ini,
maka pendidikan dituntut untuk berubah. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut pendidikan 4.0. Era ini bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan sistem cyber dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batasan ruang dan waktu. Adapun solusi untuk tantangan di atas adalah 1. Meskipun perkembangan pendidikan belum bisa secara optimal mengikuti kecepatan perubahan, namun salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ini adalah melalui peningkatan kualitas pendidik agar mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. 2. Mendesain pembelajaran yang mengembangkan kompetensi abad 21 yang meliputi creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Di elemen ini, siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman kelasnya secara terbuka, sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelasnya. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang siswa menjadi luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Collaboration atau kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan, dan belajar kepemimpinan. Pada dasarnya, tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan mau menerima pendapat yang berbeda. Selain itu, manfaat utama dari kerjasama ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa menentukan target untuk individu dan kelompok. Communication atau komunikasi. Elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur, dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Siswa akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan pemecahan masalah bertujuan agar siswa mampu melakukan penalaran yang baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit, sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Demikian beberapa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.